Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Endri Duyanti. Saya dari Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Biologi, NPM 19130240023. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem koordinasi dan indera. Yang pertama yaitu adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari sistem saraf. Yang pertama yaitu neuron atau sel saraf. Struktur neuron yang pertama ada badan sel saraf, dendrit, akson, dan selubung mielin. Berikut ini adalah gambar dari struktur neuron. Ada dendrit, badan sel, akson, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan akson terminal. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, motorik, dan konektor. Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor. Yang terakhir ada neuron konektor adalah penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar adalah neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya, neuron bipolar, neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya, dan yang terakhir, neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Ini ada gambar neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Nah, yang kedua ada neuroglia. Neuroglia, biasa disebut sel glia, merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron, oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung mielin. Mikroglia yang bersifat sfagosit dan sel apendikma berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Yang ketiga yaitu sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, yang ketiga, ini adalah gambar dari struktur sinapsis. Mekanisme penghantar impuls yang pertama, tahap polarisasi, tahap depolarisasi, dan yang terakhir tahap repolarisasi. Nah, selanjutnya ada sistem saraf pusat. Yang pertama, otak. Otak terdiri dari 2 bagian, yaitu substansi grisera, abu-abu, dan substansi alba, putih. Adapun bagian-bagian otak adalah otak besar, diencephalon, sistem limbik, otak tengah, pons faroli, otak kecil, dan medula oblongata. Sistem saraf pusat yang selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini ada gambar dari struktur dan bagian-bagian sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial dan spinal.
Sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan tak sadar atau otonom. Selanjutnya ada gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang didasari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya atau gerak secara disengaja. Misalnya saja saat kamu lapar, sengaja mengambil makanan. Yang kedua yaitu gerak refleks. Gerak refleks terjadi secara spontan, misalnya saja saat kamu sedang fokus mengamati sesuatu, lalu seseorang memukulmu dari belakang. Pada gerak refleks, impuls berjalan cukup cepat dengan jalur yang pendek. Perbedaannya yaitu terletak pada saraf pusat yang mengatur. Untuk gerak sadar berpusat di otak, sementara gerak refleks di sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu gangguan sistem saraf. Ada meningitis, neuritis, epilepsi, ayan, dan stroke. Itu tadi sistem koordinasi dan indera yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.